Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Purna sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu ya Ibu Ida. Kita Ya, mulai ngobrol lagi. siap-siap. Bu Ida, ada yang bisa saya bantu Bu Ida? Ya, ada sedikit. Saya berapa hari yang lalu itu menerapkan pembelajaran berdiferensial ya Bunda ya. Nah di situ masalah apa ya, pembelajaran IPA. Nah di sini saya mengajak anak-anak, memang saya senangnya membuat praktik ya. Kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi itu tentang merakit listrik ya. Nah, di sini mengajarkan di kelas 6 kan nantinya di saat ujian praktek itu ada, makanya di sini saya mengajarkan itu kepada mereka bagaimana membuat apa namanya rangkaian listrik. Nah, di sini saya sendiri sebetulnya kita perempuan itu Bunda ya mempunyai masalah mungkin kekurang pahaman ya tentang kelistrikan ya Bunda ya. Nah disinilah saya kemarin itu sempat kebingungan bagaimana saya harus mengajak mereka mempraktekkan itu, sedangkan saya sendiri itu kurang paham. Nah itu bagaimana Bunda? Jadi keren banget Ibu Ida mau mengajarkan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mapel IPA, kemudian ngajak anak-anak untuk merakit listrik. Mantap Ibu. Jadi Ibu punya ini ya, apa namanya tujuannya Ibu ini. Ibu ada masalah tadi ya Ibu ya untuk menerapkan tersebut. Tapi Iya. adakah Ibu kita mulai dari sebelum membahas masalah yang Ibu hadapi, tujuannya Ibu untuk mengajak anak-anak merakit listrik ini apa sih Bu Ida? Tujuannya itu sebetulnya yang pertama nantinya di saat ujian praktek kan mereka akan melakukan itu. Nah, di tema ini di kelas 6 kan masih belum kurikulum merdeka ya Bun, masih ya K13, makanya di tema ini di IPA itu mempraktekkan bagaimana bukan merakit listrik sih, merangkai listrik. Iya, merangkai listrik. Nah, disitulah saya harus mengajarkan mereka bagaimana cara merangkai listrik. Nah, itu Bunda. Tujuannya itu, tujuan awalnya saya. Iya, baik Ibu, tujuannya untuk mengajak mereka bisa merangkai listrik. Iya. Keren Ibu. Terus usaha Ibu untuk sampai pada tujuan atau melaksanakan itu, misalnya mungkin Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya atau apa, sudahkah Bu? Untuk persiapan mungkin saya sebelumnya itu mengajak mereka untuk mempersiapkan, itu luar biasa persiapannya karena di kampung itu permasalahannya alat prakteknya seperti misalnya bola lampu kan bola lampu yang kecil itu Bun, bola lampu senter bukan. Nah itu, dan saya kemarin sebelum prakteknya saya mulai, saya buat simulasi dulu. Ternyata pemahaman mereka disuruh membawa bola lampu, padahal sudah penjelasan sudah jelas bahwa bola lampu yang senter, ternyata banyak yang membawa bola lampu yang besar-besar. Gitu sih. Dan seperti saklarnya juga saya minta yang kecil kan. Nah, di situ nggak ada. Jadi saya kemarin sempat 2 minggu atau bahkan hampir 3 minggu lah itu belum mempraktekkan karena bahan-bahannya itu yang sulit didapat Bu ya. Tapi luar biasa, keren sekali sudah Ibu lakukan. Kemudian berarti tantangan yang Ibu hadapi adalah yang tadi Bu ya,
ketika meminta anak-anak untuk membawa bola lampu tersebut dan kondisinya memang mungkin susah untuk diperoleh ya Bu. Iya. Kemudian dari kesulitan tersebut apa sih usaha Ibu? Jadi anak-anak sulit kan untuk mendapatkan tadi yang Ibu sampaikan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, karena saya buat simulasi dulu kemarin kan. Nah, setelah kejadian seperti ini, makanya solusi saya itu di saat saya mau ke solusi saya berarti saya harus ke Tenggarong untuk mencari bahan-bahan ini gitu. Benar-benar mempersiapkan ya Bu. Ada usaha luar biasa yang dilakukan oleh Bu Ida sampai pergi ke Tenggarong atau pergi iya, untuk mencari mencarikan bahan-bahannya. anak. Adakah strategi yang Ibu lakukan untuk untuk meminimalkan kesulitan-kesulitan Ibu dalam melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk pembelajaran IPA ini. Jadi selain Ibu sudah mempersiapkan hal tersebut, kemungkinan ketika sulit mendapatkan bahan atau alat, Ibu pergi ke kota untuk membelinya. Adakah lagi strategi-strategi Ibu dalam penerapannya? Karena saya rasa dengan situasi yang tadi Ibu jelaskan tuh kayaknya ramai sekali atau mungkin akan seperti apa. Itu jadi tantangan Ibu nggak sih? Betul banget. Pertama ya ini masalah saya itu kurang paham ya cara merangkai. Kalau kita perempuan kan taunya kita gitu make aja nih. Ternyata di sini saya sebagai guru gitu harus tahu nih bagaimana. Nah, itu di sini saya kalang kabut. Pertama saya di rumah belajar dulu nih sama suami. Sama suami saya belajar dulu. Nah, itu luar biasa. Kalau nggak begitu saya nggak tahu bagaimana caranya merangkai listrik itu sih, Bun. Iya, berarti Ibu sudah ketemu sebenarnya solusi. Ibu bisa mulai untuk mempersiapkan sehingga Ibu bisa menyiapkan solusi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang Ibu hadapi. Kesulitan Ibu mungkin akan dalam rangka itu kita sebagai perempuan kemudian harus benar-benar nih jadi guru harus bisa di depan muridnya. Lalu Ibu mempersiapkan diri belajar dengan suami itu sungguh usaha yang luar biasa. Tadi beli alat, mempersiapkannya beli ke kota. Kemudian yang kedua Ibu mempersiapkan diri Ibu untuk menjadi contoh kepada siswa di kelas itu dengan belajar dulu dengan suami. Mungkin itu sudah usaha yang cukup bagus yang Ibu lakukan. Wah, keren sekali Ibu. Mungkin kalau saya yang ada pada posisi Ibu juga akan bingung karena memang pada kenyataannya kita sebagai perempuan itu sedikit sulit untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi sebagai guru kita harus bisa segalanya ya Bu. Hebat sekali Ibu. Kemudian nah, dalam penerapannya pasti juga Ibu Ida ketemu sama siswa-siswa yang kesulitan dalam merangkai atau melakukan kegiatan tersebut. Apa sih yang Ibu lakukan kepada anak-anak tersebut? Apakah Ibu memberikan adakah penguatan yang Ibu sampaikan atau mungkin penghargaan atau apresiasi untuk anak-anak tersebut ketika mereka dari yang kesulitan kemudian berproses tentunya bersama Bu Ida. Bagaimana Bu Ida? Kemarin kalau mungkin praktek di lain saya mungkin tidak meminta bantuan rekan sejawat ya Bun ya karena ini mungkin listrik. Jadi pertama ya saya kekurang pahaman saya. Jadi di sini saya meminta rekan sejawat saya, contoh laki-laki ya Bunda ya yang saya minta pertolongan. Nah, disitulah saya bersama teman rekan sejawat saya supaya melaksanakan praktek itu tadi Bunda. Saya bersama teman sejawat.
Mungkin Iya. kalau saya sendirian, saya rasa mungkin tidak mampu. Ya butuh kolaborasi Bu ya dengan Iya. teman sejawat, apalagi pada kenyataannya yang kita lakukan adalah hal yang memang biasanya dilakukan oleh orang atau kaum laki-laki begitu. Untuk Betul. perempuan sedikit sekali mungkin atau beberapa saja mungkin yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi Bu Ida dengan segala hal yang sudah Ibu Ida persiapkan, Ibu Ida rencanakan dari kemungkinan-kemungkinan apa hambatan yang akan Ibu Ida hadapi dari tujuan yang ingin Ibu capai. Ibu Ida sudah bisa menggambarkan hambatan yang akan terjadi. Kemudian Ibu Ida sudah merencanakan atau mempersiapkan apa yang harus Ibu Ida lakukan jika hambatan itu benar-benar terjadi, dengan Ibu Ida mempersiapkan diri, belajar dengan suami, mempersiapkan bahan dengan sebaik-baik mungkin kesulitan anak-anak mendapatkan bahan di tempat Ibu, kemudian Ibu Ida berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu sudah menjadi satu kesatuan satu kesatuan rencana yang matang yang kemudian akan Ibu lakukan. Jadi Ibu Ida tadi menyampaikan bahwa Ibu Ida punya masalah tentang bagaimana nantinya ketika melaksanakan kegiatan tersebut, sedang kita perempuan itu sulit sekali atau tidak biasa. Tapi ternyata dari rencana yang Ibu Ida lakukan atau dari kegiatan yang Ibu Ida lakukan, Ibu Ida sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Bu Ida, ada nggak sih Bu Ida ada komitmen nggak sama anak-anak apa yang akan mereka dapatkan kalau ini bisa dilaksanakan? Mungkin ada rasa puas atau apa sih yang Bu Ida harapkan dari tujuan tadi yang Ibu Ida harapkan? Apakah hanya produk atau mungkin karakter, kemudian komitmen dengan anak-anak seperti apa? Bisakah Ibu Ida sharingkan atau sedikit jelaskan? Yang saya harapkan dari hal yang tadi, pertama itu mungkin kebahagiaan mereka, karena di saat mereka bahagia, kebahagiaan mereka di saat mereka sukses nih Bunda, merangkai listrik itu ternyata saklar sudah berhasil. Awalnya kan salah sambung, nggak bisa nyala nih, mereka terus mencoba. Akhirnya mereka bisa merangkai listrik itu dan nyala, apalagi lampunya bisa berkedip sana, berkedip sini, luar biasa mereka. Kegembiraan mereka, kesenangan mereka itu sangat luar biasa bagi saya, ngelihat mereka itu seperti orang yang sudah sukses gitu, membuat karya gitu, walaupun dengan bimbingan yang begitu tidak mudah bagi saya begitu membimbing itu sih sebetulnya. Iya, jadi benar-benar Bu Ida ya, dengan kegiatan yang bervariasi, Bu Ida sudah bisa menggambarkan apa yang akan terjadi dengan persiapan yang Ibu lakukan dengan matang, kemudian gambaran-gambaran apa yang akan dihadapi, kemudian Ibu Ida menjelaskan kepada siswa dengan harapan anak-anak bisa memahami, ikut berproses dengan nyaman, dengan senang, tapi tetap dengan bimbingan Bu Ida. Metode pembelajaran yang Ibu berikan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu berikan tidak hanya produk, tapi juga Ibu Ida mengharapkan ada produk karakter yang tumbuh dari kegiatan tersebut. Gambaran yang sangat luar biasa, Ibu Ida ya, bisa menggambarkan apa yang akan Ibu Ida lakukan, hambatan yang akan dihadapi, dan solusi yang Bu Ida sudah siapkan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Saya rasa sudah luar biasa sekali Bu Ida. Tadi dari share belajar saya bagaimana nantinya Ibu Ida akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian ternyata Ibu Ida sudah bisa menggambarkan hingga seperti apa solusi yang akan Ibu Ida lakukan. Kemudian luar biasa sekali Ibu Ida.
bagaimana sih, adakah Ibu Ida di akhir-akhir dari kegiatan tersebut dengan Ibu Ida memperoleh, melihat hasil dari kegembiraan anak-anak, kemudian, hasil dari kerja mereka, kepuasan yang mereka dapatkan, karakter yang juga diperoleh dari kegiatan tersebut, adakah Ibu berikan kesempatan nanti kepada anak-anak untuk merefleksikan diri sehingga Ibu Ida bisa tahu, apa sih yang mereka rasakan, kemudian di sana mungkin Ibu memberi apresiasi atau bagaimana Bu Ida? Kemarin kan sebelum praktek saya adakan simulasi kemarin Bunda ya. Dari situ refleksi mereka Bunda ya, dari simulasi sampai akhirnya ke tahap yang benar-benar mereka harus mempraktekkan itu. Nah, dari simulasi itu kan mereka pertamanya banyak yang membawa bola lampu yang besar. Nah, dari situ saya tidak mau mereka kecewa. Nah, saya persilahkan mereka merangkai dengan lampu yang besar dengan baterai yang kecil, akhirnya tidak menyala. Biar mereka penasaran dan tidak kenapa sih kok harus bola lampu kecil nih yang dibawa gitu kan? Kenapa sih kok nggak lampu besar nih yang dicoba dulu? Makanya kemarin waktu simulasi, oke deh nak, ayo kita coba kita pakai lampu yang besar. Bagaimana hasilnya kita lihat sama-sama. Dan setelah simulasi itu tidak berhasil, oke kita coba nanti kita persiapkan peralatannya supaya bagaimana hasilnya. Dan setelah seminggu ke depannya semua alat-alat sudah ada, kami praktekkan, alhamdulillah dengan keberhasilan mereka bisa melihat antara simulasi kemarin dan sekarang hasilnya seperti apa, mereka bisa melihat sendiri, merefleksi diri bagaimana dari pengalaman mereka yang sebelumnya dan hingga keberhasilan mereka. Iya, berarti Bu Ida sudah punya gambaran jelas Bu Ida ya untuk kedepannya seperti apa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk pelajaran IPA tadi ya Bu Ida ya. Iya. Iya. Baik Bu Ida, sepertinya kita sudah sampai pada akhir dari coaching kita hari ini. Jadi dari yang Ibu Ida sampaikan tadi, Ibu Ida sharingkan ke saya, kemudian kita bisa menggambarkan sama-sama apakah yang akan Ibu Ida lakukan, bahkan Ibu Ida sudah bisa menggambarkan sangat jelas tujuan, kemudian identifikasi dari masalah yang mungkin Ibu Ida akan hadapi dan yang pernah Ibu hadapi, kemudian bagaimana nanti jika menghadapi hal tersebut kembali, lalu rencana yang akan Ibu lakukan dari dari identifikasi atau dari hasil dari kemungkinan masalah itu atau hambatan itu terjadi, kemudian bagaimana Ibu Ida mengajak anak-anak untuk komit atau untuk bersiap untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Luar biasa Ibu Ida, semoga nanti proses pembelajaran di kelas berikutnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Mungkin itu saja coaching kita hari ini ya Ibu Ida. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, giliran gantian ya Bunda ya. Di akhir Ibu Ida saya mau bertanya refleksi, apa perasaan Ibu Ida pada saat coaching tadi? Perasaannya senang ya Bun, seperti apa ya? Senang aja, kayak seperti plong gitu. Kan karena selama ini saya melakukan apapun itu mungkin walaupun teman sejawat pun tidak akan mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bunda tanyakan. Oke, baik Ibu, terima kasih, lega Bu ya, kita sudah saling sharing membuka apa yang kita rasakan terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Makasih Ibu Ida, silahkan boleh bergantian.